Di minggu terakhir bulan Agustus 2023, Anies dan tim 8 melakukan pertemuan maraton dengan para petinggi dan Dewan Penasehat partai-partai Koalisi Perubahan. Dimulai di hari Kamis 24 Agustus, mereka bertemu dengan Surya Paloh di Grand Hyatt Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung lama, hingga 4 jam. Di hari berikutnya, Jumat 25 Agustus, giliran Anies dan tim 8 mengunjungi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas. Pada kesempatan ini, SBY menyampaikan suatu pesan yang penting. Jika sampai akhir Agustus, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY belum juga diumumkan sebagai cawapres, maka Partai Demokrat bisa memilih untuk meninggalkan Koalisi Perubahan. Ini menjadi salah satu penyebab dari peristiwa besar di minggu berikutnya. Hari ketiga, Sabtu 26 Agustus 2023. Hari itu, Anies dan tim 8 berkunjung ke Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ini adalah hari terakhir dari silaturahmi maraton Anies dan tim 8 kepada para petinggi Partai Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Sampai titik ini, Anies dan tim 8 sudah memahami situasi dan keinginan para petinggi partai koalisi. Dan mereka pun sudah menetapkan satu nama cawapres, yang akan diusulkan untuk segera dideklarasikan. Yaitu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Namun, situasi tak selancar yang dibayangkan. Hari Minggu dan Senin, 27 dan 28 Agustus 2023. Aktivitas dan kondisi Koalisi Perubahan diceritakan oleh Sudirman Said, tangan kanan Anies Baswedan. Sejak Minggu, Senin, Selasa sebetulnya terjadi pertemuan sangat bilateral dengan Demokrat, ngobrol dengan PKS dan Demokrat, dengan Nasdem, rame-rame segala macam gitu. Sampailah pada situasi di mana hari Senin itu kira-kira suasana batinnya sudah mengatakan ini kelihatannya sulit sekali di jembatan ini, meskipun kita berkeliling ke toko-toko itu kan. Jadi sejak Minggu, Senin 28 dan 29 itu memang suasana sudah menyadari semuanya bahwa ini kayaknya nggak bisa dipaksain. Meskipun pada Kamis malam kita bertemu dengan Pak Surya Paloh, tim 8 ya. Jumat malam kita ketemu dengan Pak SBY, kemudian Sabtu pagi kita ketemu dengan Pak Ustadz Salim Segaf Al-Jufri. Memang frame besarnya tidak ada perubahan dan kita solid kan. Solid artinya capresnya tetap Anies. Pak Anies diberi kewenangan untuk memilih cawapresnya. Kemudian kita mengatakan deklarasinya masih perlu dirembuk waktu itu. Ya. Di dalam pertemuan dengan Pak SBY memberi tenggat lah, tanggal sekian gitu. Dan kemudian oleh teman-teman Demokrat diberikan signal apabila sampai dengan minggu ini tidak ada deklarasi atau tidak ada kejelasan, Demokrat minta izin untuk membuka opsi lain. Dan itu fair saja gitu. Sejak Minggu Senin sudah terasa ada begitu. Di tempat lain, Partai Amanat Nasional menggelar acara ulang tahun di tanggal 28 Agustus. Cak Imin sebagai rekan koalisi pengusung Prabowo memberi sambutan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya banggakan, saya cintai. Terus kita doakan Pak Prabowo Subianto yang saya banggakan. Pak Sekjen, Golkar, Wakil Ketua DPR, Pak Wamen, dan seluruh yang hadir yang saya muliakan. Oh, Pak Erick Thohir. Ini asli lupa bener, Sandra. Saya tidak sengaja melupakan. Bener-bener lupa. Maklum udah lama nggak ketemu. Tadi dibisi-bisi oleh Pak Prabowo kebersamaan kita di Koalisi Indonesia Maju. Maklum belum hafal, baru tadi dikasih Koalisi Indonesia Maju. Moga-moga kebersamaan saya dengan Pak Zul dan Pan ini benar-benar maslahat dan baik untuk negeri ini. Moga-moga ini abadi, tidak goyah. Saya agak deg-degan. Kenapa saya deg-degan, Pak Zul? Setiap ketemu saya Pak Zul juga deg-degan. Selamat ulang tahun Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses selalu. Berkah, berkah, berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kali terakhir Cak Imin berada di tengah koalisi pengusung Prabowo. Disinyalir,
Cak Imin sudah merasa tak nyaman di koalisi, karena sejak lama menunggu keputusan penunjukannya sebagai cawapres, namun hal itu tak kunjung tiba. PKB adalah partai yang pertama kali mendukung Prabowo maju sebagai presiden, dan mentargetkan Cak Imin sebagai cawapres. Posisi Cak Imin semakin terkucilkan saat Golkar dan PAN masuk koalisi. Masing-masing mempunyai usulan cawapres sendiri. Tambah lagi, nama koalisi yang awalnya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang mengandung kata kebangkitan, diubah sepihak oleh Prabowo. Seolah semakin menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa bukan lagi unsur penting di koalisi. Sehari sebelumnya, which is di tanggal 28, itu hadir di acara ulang tahun 20 tahun PAN. Nah, itu menarik. Karena di situ pertama kalinya Pak Prabowo meng-announce nama koalisinya Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Jadi Maju. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sirna sudah. Itu menurut Caimin. Nah, disitulah cikal bakal ini semua kehebohan politik ini terjadi. Pada saat pertemuan itu ada pelukan yang sangat hangat itu di antara para ketua partai politik ya. Ya, kebetulan saya ada di situ mencari info-info A1. Jadi, nah, di situ memang Caimin ini datang terlambat. Jadi mereka datang bertiga dulu, nah Caimin datang terlambat. Nah pada waktu datang terlambat itu suasana menjadi cair, digodain lah supaya Caimin tidak keluar gitu. Sudah ada tercium lah bau-bau bahwa Caimin akan balelo gitu ya. Sudah itu kelihatan itu. Dari kebatinannya kelihatan. Dari godaan-godaannya Bang Zul menyerempet-nyerempet ke arah situ masalahnya, bercandaannya. Iya. Makanya ada gimmick pelukan itu di situ. Gimmick pelukan rame-rame kita jagain, kita peluk supaya tidak lepas. Wah, kira-kira begitu. Gitu ya. Tahu saya setelah Caimin datang, dikasih tahu juga sama Pak Prabowo bahwa nama koalisinya sudah berubah gitu loh. Iya. Nah, tapi mungkin bisa jadi ya Caimin ya baper mungkin ya, kan nggak ngerti. Menariknya kan dari situlah semua bermula. Nah, info A1 yang saya dengar, setelah acara di PAN selesai, nah Caimin ini bertemu dengan Pak Surya Paloh. Ada yang bilang sampai jam 1 malam pertemuannya. Apa yang dibicarakan Cak Imin dan Surya Paloh? Apa kesepakatannya? Kita simak kisah singkatnya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Jadi, Senin malam itu, terjadi kesepakatan Nasdem dan PKB untuk menyandingkan Cak Imin sebagai cawapres bagi Anies Baswedan. Ini yang kemudian merubah peta politik menuju 2024 dan membuat kehebohan besar nasional. Ya, nah karena itu hari Selasa saya diutus Pak Anies untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh Selasa siang. Nah Selasa saya duduk sangat berbeda dari biasanya. Tapi hari itu saya mohon waktu untuk duduk di meja dan saya presentasikan seluruh rencana kerja pemenangan secara garis besar. Yang saya intinya ingin memberikan keterangan bahwa pekerjaan begitu banyak Pak. Kalau kita menunda deklarasi terlalu mepet, nggak cukup waktunya. Dan Pak Surya mengamini itu, ini langsung aja dikerjakan gitu. Nah, saya bilang ada satu suasana di mana teman-teman Demokrat sebelum dipastikan deklarasinya sulit untuk menyatukan. Jadi karena saya bilang gini, apa sebetulnya sikap Bang Surya terhadap AHY? Saya tidak menolak AHY. Itu anak sangat berpotensi, orang baik, jelas track record-nya gitu. Tapi kalau saya dipaksa untuk deklarasi sekarang, saya belum siap. Dan saya tanya, apakah dengan demikian Abang masih membuka opsi munculnya figur lain? Loh kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Jadi saya minta izin, nah, saya ini kesini untuk memastikan posisi masing-masing partai. Dan nanti sore kami akan rapat jam 8 untuk menjelaskan bahwa Pak Surya posisinya begini, Demokrat posisinya begini.
saya ingin menyampaikan posisi Demokrat, Bang. Demokrat ini seperti ada semacam tenggat. Kalau pekan ini tidak ada kejelasan, maka mungkin beliau-beliau minta izin untuk membuka opsi lain. Oh ya, fair saja, tidak ada masalah. Saya pun akan selalu begitu. Jadi saya sudah izin kepada Pak Surya untuk menyampaikan posisi Pak Surya. Saya juga diminta Pak Anies untuk menjelaskan semuanya. Maka terjadilah pertemuan sore hari. Dan Selasa sore itu agak ringkas pertemuannya karena hanya meng-highlight, menyimpulkan posisi masing-masing, kemudian disimpulkan bahwa gap-nya adalah satu hal saja, soal deklarasi plus soal penerimaan yang masih belum bulat dari sisi Nasdem terhadap Mas Ahaye. Tapi dari sisi Pak Anies, mesti digarisbawahi, beliau sudah melakukan tugasnya, melaksanakan mandatnya dengan apa? Tidak saja berkomunikasi dengan Mas Ahaye, tapi juga mengkomunikasikan pilihannya kepada semuanya, termasuk pada Pak Surya Paloh. Di bulan Juni sudah disampaikan dan suasana itu sudah dipahami lah. Ya. Tapi suasana hati keseluruhan itu sudah bulat, Ahaye adalah the only available option dengan metode tadi. Kita tinggal menunggu waktu yang disepakati bersama. Ya. Pak Surya sudah geser, tadinya kan udah nanti di ujung saja, tapi sudah geser 28 Oktober nanti deklarasi. Menuju 28 kita lihat situasinya gitu. Itu situasi Selasa sore dan kita mengatakan dipersilahkan masing-masing partai politik mempertimbangkan dan memilih opsinya, tetapi kita masih punya spirit untuk menjadi jalan keluar. Dengan demikian sebetulnya selesai meeting Selasa malam itu sudah masing-masing sudah punya ruang sebetulnya mau kemanapun. Ya. Jadi tidak ada dosa syar'i yang dilanggar. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba Pak Surya bertemu dengan yang lain, itu sama halnya kalau apabila Mas Ahaye atau Mas Saihu bertemu yang lain gitu. Nah kebetulan saja di dalam prosesnya Pak Surya dengan Caimin itu terjadi keputusan begitu cepat. Selasa malam jam 9:30 saya ditelepon oleh Pak Capres. Mas, ini saya dipanggil Pak SP gitu. Biasanya nggak begini, apalagi malam-malam gitu. Nah dipanggil, diberitahu perkembangan itu dan Pak Anies agak terbengong sesaat lah gitu ya. Kalau sampai Bang Surya konon bertanya, Bung Anies kok tampak tidak terlalu bahagia gitu. Ya bukan begitu, ini unthinkable katanya. Dan kan masih banyak yang mesti diselesaikan dan kita juga punya komitmen dengan teman-teman yang selama ini berjalan bersama-sama. Jadi sebetulnya ekspresi etiknya itu masih muncul dan bahkan karena itu merasa bukan domain dia dan karena beliau merasa itu punya komitmen yang sedang diurus, beliau pamit dengan cepat. Saya sebaiknya tidak, karena itu kan domainnya partai ya. Nah itulah kejadian malam. Menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan. Jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal Ahaye. Kemudian terjadilah deadlock hari Selasa sore. Dengan terjadinya deadlock itu selesai. Malam itu, lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9:30. Tidak pernah ada pertemuan jam 9:30 malam mendadak. Ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Istilah saya unthinkable. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman. Waktu itu beliau saking lelahnya itu beliau udah tidur atau dipijat malam itu kecapean. Saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang, ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat, mencoba malam itu ketemu. Sampai 1:30 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Kita diskusi, menjelaskan keadaannya dengan mixed feeling lah. Ya satu sisi ada kepastian tiket, tapi sisi lain kita punya urusan yang mesti dibereskan dengan teman Demokrat, teman PKS dan sebagainya. Instruksi yang pertama keluar adalah meminta tolong cari waktu sepagi mungkin supaya saya bisa bertemu dengan Mas Ahaye dan sambung bertemu dengan PKS. Pokoknya mana duluan kita akan temuin untuk membawa perkembangan ini sebagai bahan diskusi gitu ya. Jadi kalau disimpulkan Anies sudah menerima itu, menurut saya itu kesimpulan yang terlalu berat. Kalau kita merefer pada diskusi Selasa sore, sebenarnya semua pihak boleh mencari solusi kan. Tidak mungkin divide and conquer, Pak. Ini solusinya Nasdem kita bawa, karena caranya begitu di meja perundingan. Ya. Karena itu Pak Anies kepingin sesegera mungkin. Lalu besok paginya menyampaikan progres ini. Pak Dirman bertemu dengan Pak Soebul Iman dari PKS
dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Dan tujuannya untuk saya bertemu, untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon, dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS, PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Tapi materialnya cocok bahwa ini adalah sebuah opsi yang menarik, PKB bisa bergabung. Nah, Demokrat tidak bisa berjumpa. Saya tunda berangkat ke Jombang supaya bisa bertemu dengan pihak Demokrat. Dan selama ini kalau mengatur pertemuan itu cepat. Kali itu tidak bisa. Tidak ada waktunya, tidak ada kabarnya, lewat ajudan tidak, lewat itu tidak berhasil. Kami sabar menunggu sampai malam, hari Rabu malam itu tidak dapat waktu. Ya sudah, kalau begitu kita cek besok. Pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya saya putuskan hari Kamis pagi saya berangkat ke Jombang karena siangnya akan pulang. Lalu ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore. Tapi karena pesawat delay digeser jam 6, kemudian pertemuannya digeser lagi jam 7 dan akhirnya tidak jadi bertemu. Dibatalkan pertemuannya, saya tidak diterima untuk bertemu. Di sore itu keluarlah rilis dari Partai Demokrat yang kami juga terkejut membacanya. Anies dan tim 8 memang sudah memilih AHY sebagai cawapres Anies. Tetapi, awal minggu terakhir Agustus, di antara partai pendukung tidak terjadi kata sepakat kapan akan dideklarasikan. Akibatnya, kesepakatan deadlock, dan diputuskan tiap anggota boleh menjajaki peluang koalisi lain, termasuk bila Nasdem merekrut PKB masuk ke koalisi perubahan. Yang terjadi, memang Selasa malam Surya Paloh dan Cak Imin menyepakati dengan cepat kerjasama koalisi dan memutuskan Cak Imin sebagai cawapres Anies. Anies masih ada upaya untuk mengkomunikasikan perkembangan baru kepada para partai koalisi, tapi hanya berhasil menemui PKS. Sedangkan Demokrat sudah menutup diri untuk bertemu. Di tengah minggu, menuju akhir minggu, jagat internet dan medsos diramaikan oleh pernyataan-pernyataan Partai Demokrat dan SBY, yaitu tentang kekecewaan mereka atas sikap Anies dan Nasdem yang mereka anggap memutuskan secara sepihak. Kekecewaan mereka sangat dalam, hingga muncul istilah pengkhianat untuk Anies dan Nasdem. Nampaknya, pihak Demokrat menganggap koalisi sudah bersepakat mengusung AHY dan mendeklarasikan tanggal 3 September. Padahal tidaklah demikian faktanya. Dan akhirnya, seperti yang kita ketahui bersama, pada hari Sabtu, 2 September 2023, Anies Baswedan dan Cak Imin dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres oleh Nasdem dan PKB di Surabaya. Saat itu, PKS belum bisa resmi menerima Cak Imin sebagai cawapres, karena masih harus dibahas dengan Dewan Syuro PKS. Pada akhirnya, PKS pun ikut mendukung pencalonan pasangan Anies Cak Imin ini.